Hizbullah adalah partai politik Muslim Syiah dan kelompok militan yang bermarkas di Lebanon, di mana aparat keamanan, organisasi politik, dan jaringan layanan sosialnya yang luas telah membangun reputasinya sebagai negara di dalam negara. Didirikan di tengah kekacauan Perang Saudara Lebanon selama 15 tahun, kelompok yang didukung Iran ini didorong oleh penentangannya terhadap Israel dan perlawanannya terhadap pengaruh Barat di Timur Tengah. Dengan sejarahnya dalam melakukan serangan teroris global, beberapa bagian dari Hizbullah, dan dalam beberapa kasus seluruh organisasi, telah ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi jangka panjang dengan Iran dan Suriah telah mengubah Hizbullah menjadi kekuatan militer yang semakin efektif, yang menurut para ahli akan menjadi tantangan berat jika terjadi pertempuran baru melawan musuh lamanya, Israel. Namun, pada saat yang sama, pejabat Hizbullah dan pemimpin lainnya di Lebanon menghadapi ketidakpuasan publik karena negara itu berada di ambang kegagalan, dan kekuatan politik Hizbullah dapat menyusut. Bagaimana Hizbullah terbentuk? Hizbullah muncul selama Perang Saudara Lebanon yang berlangsung selama 15 tahun, yang meletus pada tahun 1975 ketika ketidakpuasan yang telah lama membara atas kehadiran besar warga Palestina yang bersenjata di negara itu mencapai titik didih. Berbagai komunitas sektarian Lebanon memiliki posisi yang berbeda-beda mengenai hakikat tantangan Palestina. Berdasarkan perjanjian politik tahun 1943, kekuasaan politik dibagi di antara kelompok agama yang dominan di Lebanon, seorang Muslim Sunni menjabat sebagai Perdana Menteri, seorang Kristen Maronit sebagai Presiden, dan seorang Muslim Syiah sebagai juru bicara parlemen. Ketegangan antara kelompok-kelompok ini berkembang menjadi perang saudara karena beberapa faktor mengganggu keseimbangan yang rapuh. Populasi Sunni telah tumbuh dengan kedatangan pengungsi Palestina di Lebanon, sementara Syiah merasa semakin terpinggirkan oleh minoritas Kristen yang berkuasa. Di tengah pertikaian tersebut, pasukan Israel menyerbu Lebanon Selatan pada tahun 1978 dan sekali lagi pada tahun 1982 untuk mengusir pejuang gerilya Palestina yang menggunakan wilayah tersebut sebagai pangkalan mereka untuk menyerang Israel. Sekelompok Syiah yang dipengaruhi oleh pemerintah teokratis di Iran, pemerintah Syiah utama di kawasan itu, yang berkuasa pada tahun 1979, mengangkat senjata melawan pendudukan Israel. Melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara Arab, Iran dan Korps Garda Revolusi Islam IRGC, menyediakan dana dan pelatihan bagi milisi pemula, yang mengadopsi nama Hizbullah, yang berarti, Partai Tuhan. Ia memperoleh reputasi sebagai militansi ekstremis karena seringnya bentrokan dengan milisi Syiah saingan, seperti Gerakan Amal, dan serangan terhadap target asing, termasuk pengeboman bunuh diri tahun 1983 di barak yang menampung pasukan AS dan Prancis di Beirut, yang menewaskan lebih dari 300 orang. Hizbullah menjadi aset vital bagi Iran, menjembatani perpecahan Syiah Arab Persia saat Teheran membangun proksi di seluruh Timur Tengah. Hizbullah menyebut dirinya sebagai gerakan perlawanan Syiah, dan mengabadikan ideologinya dalam manifesto tahun 1985 yang bersumpah untuk mengusir kekuatan Barat dari Lebanon, menyerukan penghancuran negara Israel, dan berjanji setia kepada pemimpin tertinggi Iran. Hizbullah juga menganjurkan rezim Islamis yang terinspirasi Iran, tetapi menekankan bahwa rakyat Lebanon harus memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Bagaimana cara pengorganisasiannya? Hizbullah dipimpin oleh Hasan Nasrallah, yang mengambil alih jabatan sebagai Sekretaris Jenderal pada tahun 1992 setelah Israel membunuh salah seorang pendiri sekaligus pemimpin sebelumnya, Abbas al-Musawi. Nasrallah mengawasi Dewan Syuro yang beranggotakan 7 orang dan 5 subdewannya, Majelis Politik, Majelis Jihad, Majelis Parlemen, Majelis Eksekutif, dan Majelis Yudisial. Departemen Luar Negeri AS memperkirakan bahwa Hizbullah memiliki puluhan ribu anggota dan pendukung lainnya di seluruh dunia. Hizbullah menguasai sebagian besar wilayah Lebanon yang mayoritas penduduknya Syiah, termasuk sebagian Beirut, Lebanon Selatan, dan wilayah Lembah Bekaa Timur. Meskipun Hizbullah berpusat di Lebanon, manifestonya menjelaskan bahwa operasinya, terutama yang menargetkan Amerika Serikat, tidak dibatasi oleh batas-batas domestik. Ancaman Amerika tidak bersifat lokal atau terbatas pada wilayah tertentu, dan dengan demikian, konfrontasi terhadap ancaman semacam itu juga harus bersifat internasional.
Kelompok tersebut telah dituduh merencanakan dan melakukan tindakan terorisme terhadap target-target Israel dan Yahudi di luar negeri, dan ada bukti operasi Hizbullah di Afrika, Amerika, dan Asia. Iran menyediakan sebagian besar pelatihan, persenjataan, dan pendanaan bagi Hizbullah, dan mengirimkan ratusan juta dolar kepada kelompok tersebut setiap tahun, menurut Departemen Luar Negeri. Hizbullah menerima dukungan yang lebih sedikit dari rezim Bashar al-Assad di Suriah, serta pendanaan dari bisnis legal, perusahaan kriminal internasional, dan diaspora Lebanon. Apa perannya dalam politik Lebanon? Hizbullah telah menjadi bagian tetap pemerintahan Lebanon sejak 1992, ketika 8 anggotanya terpilih menjadi anggota parlemen, dan partai tersebut telah menduduki jabatan kabinet sejak 2005. Partai tersebut menandai integrasinya ke dalam politik arus utama pada tahun 2009 dengan manifesto yang diperbarui yang tidak terlalu Islamis dibandingkan pendahulunya dan menyerukan demokrasi sejati. Pemilu nasional terakhir, pada tahun 2022, menyaksikan Hizbullah mempertahankan 13 kursinya di parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang, meskipun partai tersebut dan sekutunya kehilangan mayoritas. Hizbullah mengelola jaringan layanan sosial yang luas yang meliputi infrastruktur, fasilitas perawatan kesehatan, sekolah, dan program pemuda, yang semuanya berperan penting dalam mengumpulkan dukungan bagi Hizbullah dari warga Lebanon Syiah dan non-Syiah. Pada saat yang sama, Hizbullah mempertahankan senjata militernya. Berdasarkan perjanjian Taif 1989, yang ditengahi oleh Arab Saudi dan Suriah dan mengakhiri Perang Saudara Lebanon, Hizbullah adalah satu-satunya milisi yang diizinkan untuk mempertahankan senjatanya. Institut Internasional untuk Studi Strategis memperkirakan pada tahun 2020 bahwa milisi tersebut memiliki hingga 20.000 pejuang aktif dan sekitar 20.000 cadangan, dengan persenjataan berupa senjata ringan, tank, drone, dan berbagai roket jarak jauh. Analis dan Brigadir Jenderal Puren Asaf Orion, dari Institut Studi Keamanan Nasional Israel, mengatakan Hizbullah memiliki persenjataan artileri yang lebih besar daripada yang dimiliki sebagian besar negara, dan sebuah laporan tahun 2018 dari Pusat Studi Strategis dan Internasional menyebutnya sebagai aktor non-negara yang paling bersenjata lengkap di dunia. Para kritikus mengatakan keberadaan Hizbullah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 1559, yang diadopsi pada tahun 2004, yang menyerukan agar semua milisi Lebanon membubarkan diri dan melucuti senjata. Pasukan PBB di Lebanon UNFIL, yang pertama kali dikerahkan pada tahun 1978 untuk memulihkan otoritas pemerintah pusat, tetap berada di negara itu dan sebagian dari mandatnya adalah untuk mendorong Hizbullah melucuti senjatanya. Pada bulan Oktober tahun 2019, Hizbullah menjadi sasaran protes massa. Salah urus pemerintah dan pertumbuhan yang lambat selama bertahun-tahun telah membebani Lebanon dengan salah satu beban utang publik tertinggi di dunia, sebesar 150% dari produk domestik bruto (PDB). Ratusan ribu warga Lebanon yang kecewa dengan kemerosotan ekonomi menyerukan pemerintah, termasuk Hizbullah, untuk menyerahkan kekuasaan kepada kepemimpinan teknokratis yang baru. Pembentukan pemerintahan yang didukung Hizbullah di bawah Perdana Menteri Hassan Diab pada bulan Januari tahun 2020 gagal menenangkan pengunjuk rasa anti-kemapanan, yang melihatnya sebagai kemenangan bagi elit yang mengakar di negara itu. Pengangguran, kemiskinan, dan utang melonjak di bawah pemerintahan baru, dan demonstrasi terus berlanjut selama berbulan-bulan meskipun ada penguncian di tengah pandemi COVID-19. Gerakan protes tersebut mencakup latar belakang agama, dan bahkan Syiah Lebanon secara terbuka mengkritik Hizbullah. Kelompok tersebut menghadapi kecaman lebih lanjut pada bulan Agustus tahun 2020, ketika pengadilan yang didukung PBB memutuskan Salim Jamil Ayash, seorang afiliasi Hizbullah, bersalah atas pembunuhan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri pada tahun 2005. Ayash dan 3 terdakwa lainnya yang masih hidup, yang dibebaskan, diadili secara in absentia. Keberadaan keempat orang tersebut tidak diketahui publik, dan Hizbullah menolak untuk menyerahkan mereka ke pengadilan. Bagaimana posisinya terhadap Israel? Israel adalah musuh utama Hizbullah, yang dimulai sejak pendudukan Israel di Lebanon Selatan pada tahun 1978. Hizbullah telah disalahkan atas serangan terhadap target-target Yahudi dan Israel di luar negeri,
termasuk pengeboman mobil tahun 1994 di sebuah pusat komunitas Yahudi di Argentina, yang menewaskan 85 orang, dan pengeboman kedutaan besar Israel di London. Bahkan setelah Israel secara resmi menarik diri dari Lebanon Selatan pada tahun 2000, Israel terus bentrok dengan Hizbullah, terutama di zona perbatasan Sheba Shams yang disengketakan. Konflik berkala antara Hizbullah dan pasukan Israel meningkat menjadi perang selama sebulan pada tahun 2006, di mana Hizbullah meluncurkan ribuan roket ke wilayah Israel. Hizbullah dan Israel belum pernah terlibat perang besar-besaran, tetapi kelompok itu menegaskan kembali komitmennya untuk menghancurkan negara Israel dalam manifestonya tahun 2009. Pada bulan Desember tahun 2018, Israel mengumumkan penemuan terowongan sepanjang bermil-mil yang membentang dari Lebanon ke Israel Utara yang diklaimnya dibuat oleh Hizbullah. Tahun berikutnya, Hizbullah menyerang pangkalan militer Israel, pertukaran lintas batas serius pertama dalam lebih dari 4 tahun. Pada bulan Agustus tahun 2021, Hizbullah menembakkan lebih dari selusin roket sebagai tanggapan atas serangan udara Israel di Lebanon. Itu adalah pertama kalinya kelompok itu mengklaim bertanggung jawab atas roket yang ditembakkan ke Israel sejak Perang Israel-Hizbullah tahun 2006. Hizbullah telah menyerang Israel dengan senjata anti-kapal dan anti-tank yang canggih, yang menurut pejabat barat dipasok oleh Iran. Orion mengatakan kepada CFR bahwa persenjataan yang lebih presisi yang disediakan oleh Iran memastikan bahwa Hizbullah akan menjadi ancaman yang semakin berbahaya bagi Israel.